ya, sekarang berarti Yudi ada absensi online yang dilakukan sama dosennya, ada absensi offline. Offline itu tetap kayak BAP Yudi. Nah, jadi saya banyak lagi kerjaan saya nih, mengabsen kalian lagi satu-satu online. Makanya saya suruh masuk dulu. Saya telat tadi dari kelas A. Ini kelas apa? Kelas B, Bu. Kelas B. Oke, saya buka dulu. Hmm, Mana dia? Kalau itu kimia 4B berarti ya. 4B, 4B. Hmm, Fisik kimia 4C Rabu 9.20. Oke. Presensi, buat presensi pertemuan satu, select date 7 Februari. Oke, pas. Oh, itu ya tadi salah. Saya tadi. Oke, mata kuliah di Ampu 4A. Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi saya salah buat dosennya tadi. Ketua. Oh ya, presensi ya kan. Pak Sony malah tadi yang dosennya. Oke, lalu saya submit. Oke, nah mata kuliah di Ampu 4C, 4B ya. 4B 9.20. Rempong kali sekarang. Banyak kali yang harus mau saya isi. Oke, kita tampilkan dulu. Azura hadir. Yang saya panggil namanya ini ya. Azura hadir. Hadir, Bu. Hadir, Oke, Bu. banyak kali ini. Samsinar hadir. Cepet ya. Hadir, Ibu. Nanti lama Hadir, Bu. kali kita cuma absensi ya. Veronica. Enggak. Naomi. Naomi. Rashid. Epa Natalia. Hadir, Bu. Rashid. Adelina. Hadir, Bu. Loh, cuma ini aja ya yang baru ngapai KRS yang nggak salah ini. Hadir, Bu. Saya hadir, Bu. Iya, tahu saya. Cuma 7 orang ya. Bu, itu kayaknya kodenya salah, Bu. PS. Soalnya kami kan punya MI, Bu. Oh iya, tunggu. Saya stop share dulu. Inilah yang di satu dosen ini. Nah, ini cuma 7 orang. Kodenya FPS. Kalian kodenya apa? FMI. Iya, Bu. Itu kimia. Di sini FMI. Oh iya, tadi 4A benar. Dia FMI. Berarti saya ada banyak ini. Ada FPS. Oh, berarti ada yang ngulang. Ada yang ngulang ya? Oh, gitu. Berarti tadi ada yang ini. Atau dari luar gitu ya? 4C FMI. Ini 4B. Oke. Oke, Ataya. Ataya hadir. Ataya hadir. Nggak ada. Rahmi. Rahmi ada. Ada. Nashwa. Kok nggak hadir semua? Nashwa. Tidak ada.
Mikariyama, Muhammad Hanafi, Bu izin, ya. yang Karyaman sama Muhammad Hanafi itu dapat rekognisi. Oh, rekognisi ya. Tapi enggak, masih ada namanya sini. Oke, Mika, nanti lampirin ya, mana apa rekognisinya. Mika sama Hanapi ya, Iya, Bu. mereka nggak hadir pun nggak ininya. Alex, nggak ada. Julni, Nisel, banyak nggak hadir. Meta, David, apa rekognisi semua? Ini saya buat aja tidak hadir, karena walaupun nggak hadir di sini pun mereka MBKM, udah pasti nilainya tersendiri. Raisa, Hadir, Bu. oke. Joyana, Hadir, Bu. Dradipa, Hadir, Bu. Elsa, Elisa, Ayu Nirwanda, Hadir, Bu. Riben, Hadir, Bu. Hanifah, Hadir, Bu. Marcella, Hadir, Bu. Tifa, Hadir, Bu. Gracia, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Olivia, Hadir, Bu. Jennifer, Hadir, Bu. Meviona, Hadir, Bu. Arfian, Hadir, Bu. Papian, Hadir, Bu. Bratenopik, Hadir, Bu. Angelica, Hadir, Bu. Ruth, Hadir, Bu. Wan Fahira, Hadir, Bu. Sekar, Hadir, Bu. Vicky, Hadir, Bu. Lailatul, Hadir, Bu. Glenia, Hadir, Bu. Vidya, Hadir, Bu. Afik, Marta, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Naila Alfasha, Hadir, Bu. Angelin, Hadir, Bu. Nadia Putri, Hadir, Bu. Nadia Nurahma, Hadir, Bu. Puan Ketsia, Puan, Vina, Hadir, Bu. Anggreni, Hadir, Bu. Debbie, Hadir, Bu. Windasari, Hadir, Bu. Husnul, Hadir, Bu. Aprian, Hadir, Bu. Ines, Hadir, Bu. Yudi, Hadir, Bu. Ilya, Hadir, Bu. Hadir, Mas, Bu. Mas Linda, Hadir, Muhammad Bu. Nur, Muhammad Nur, Hadir, Syah, Bu. oke. Adlina, Hadir, Bu. Saripah, Saripah ada, Tasnim, Hadir, Bu. Abdul Manan, Hadir, Bu. Afni, Hadir, Bu. Agustanti, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Amanda Rizka, Hadir, Bu. Amanda Tri Astuti. Hadir, Bu. Oke, saya submit ya. Berarti yang tadi barusan saya ini itu ngulang ya, yang FPS ya? Ngulang itu ya? Salah isi. Oh, kalian sebenarnya satu kelas tapi salah isi gitu. Oh, salah pilih. Nah, itulah nanti PKRS ya di ini ya, diperbaiki ya. Oh, kok nggak bisa submit lagi nih. Inilah kalau kalau yang FPS itu setahu saya yang kurikulum lama. Kalau kalian kurikulum baru
Nggak bisa submit kok. Pusing saya nengok satu usul nih. Jadi nambah kerjaan. Yang nggak hadir Puan. Puan sama Saripah. Itu aja ya. Dimulai dari si Elisa juga nggak hadir. Dimulai dari si Raisa. Tunggu saya catat dulu. Raisa. Mulai yang TH itu Elisa, Puan, sama Saripah. Ya, izin Bu. Oi, apa? Tadi jaringan saya, Bu. Ini baru lagi bisa masuk. Maaf ya, Siapa Bu. namanya? Syarifah Balkis, Bu. Siapa? Syarifah Balkis. Dari mana kamu? Eh, nggak ada di mana-mana, Bu. Di sini aja dari tadi. Jadi kok nggak ngejawab? Saya panggil. Oh, enggak, Bu. Baru bisa masuk maksud saya. Tadi jaringannya nggak bisa. Saya nggak bisa submit. Berarti Saripah hadir ya. Oke. Udahlah, nanti saya submit. Pening saya lihatnya. Ini Terima aja kasih, Bu. kerja. Oke. Nah, jadi untuk saya rasa kita pernah masuk ya. Udah pernah masuk sama saya kan? Iya, Bu. Oke. Yang kelas tadi baru belum pernah masuk. Mungkin dia masuk nosi dulu sama Pak Panal. Nah, saya rasa udah tahu aturan main kita. Tadi kan sekarang kan sudah ada prosedur yang baru, itu absennya online sama offline. Di mana kalau online itu dosennya yang wajib eh, langsung buat hadir atau tidak hadir di website satu USU tadi. Nah, kalau untuk mencegah ketidak apa ya kehuru-haraan nanti pas belajar ya. Kalau sama saya lebih dari 15 menit kamu terlambat, kamu di luar aja, nggak perlu absen lagi. Nah, kalau kalau ini kalau sudah di kalau untuk yang pertama ini oke lah, karena belum saya buat rules-nya ya. Jadi rules-nya itu nanti kalau kamu sudah terlambat nggak usah masuk lagi. Nanti kan kita nih online nih 2 kali mungkin kan setelah pemilu nanti baru offline ya. Oke, jadi ini kita masuk di mata kuliah fitokimia. Sudah pernah dengar kata fitokimia? Nah, saya harapkan kalian kalau belajar online samalah seperti belajar offline. Saya aja belajar, saya aja untuk mau ngasih mata kuliah, saya mandi dulu, saya dandan, pakai baju yang bagus, saya duduk di meja kerja, nggak ada saya ngerjain yang lain. Sama seperti saya kalau ngajar di kelas offline. Sama begitu juga kalian, jangan kayak tadi kelas sebelah matikan kamera, saya nggak tahu dia ngapain, dah tidur-tiduran. Kenapa? Berpengaruh ya. Jujur aja, itu saya kelas 20, Tambuk 2020 tuh baru-baru COVID ya. Jadi baru-baru COVID, masih angkatan pertama, belajarnya online. Ya Allah, sekarang kan udah pada tamat tuh. Sudah pada tamat, ya masuk ke apoteker, ujian, asli nggak tahu apa-apa. Kenapa? Padahal sudah diajari di online. Karena tutup kamera ya, kalau tutup kamera ya mungkin dia sambil main handphone, sambil menyapu rumah, ada yang sambil jualan kali ya kan, sambil jualan, entah sambil bantuin mamanya, terus kayak tadi eh, kuliah dia di Gojek, entah mau kemana, mau pergi ke pajak kali ya, gitu. Masuk nggak sih, nyerap nggak? Sedangkan kita duduk bagus-bagus saja, kadang nggak masuk ke kepala gitu, harus mencatat dan lain-lain. Ini nggak sambil mengerjakan sesuatu, jadi nggak efektif belajarnya. Jadi anggaplah kita ini seperti kelas offline, ya. Kamu sediakan waktu kamu seperti kamu kuliah lah. Kan kamu datang dari kos ke kampus, ya sediakan waktu, pakai baju rapi dan lain-lain. Sama, ya. Apa bisa saya mengajar gitu sambil di Gojek, sambil di jalan, belajar kan enggak kan? Begitu juga kalian. Nah, supaya apa? Supaya masuk tadi yang diajari. Nanti terlihat pas ujian kok, mana yang betul-betul dia memperhatikan sama yang tidak. Jadi biasanya kalau di akhir kelas saya adakan kuis. Jadi saya mau lihat nih
memperhatikan nggak sih mahasiswanya? Berapa orang sih yang bisa ngejawab sama yang tidak? Tapi kalau yang betul-betul memperhatikan pasti jawabannya benar semua tuh. Seperti kelas A tadi. Oke, saya share. Kelihatan? Oke, kelihatan? Ih, panas sekali ya. Bentar. Dari pagi. Oke. Nah, ya, kalau jumpa saya kan waktu itu di farmakognosi ya, fitokimia. Jadi, sudah pernah dengar kata fitokimia? Rasid, sudah pernah dengar nggak fitokimia? Oh, belum paham. Ada yang tahu nggak apa itu fitokimia? Amanda, Amanda Rizka. Apa itu fitokimia? Berasal dari kata ada pito, ada kimia. Nah, pitonya itu apa ya? Winda, Winda Sinambela. Kita kita share aja. Kalau kamu salah jawabnya, nggak saya kurangi nilainya. Winda, Ilmu yang belajar, uh kuat lah, nggak dengar suaramu. ilmu yang mempelajari senyawa kimia pada tumbuhan. Senyawa kimia pada tumbuhan. Oke, memang fito itu artinya tumbuhan. Kimia ya zat kimia. Jadi di Indonesia ya khususnya ya, apalagi keanekaragaman hayatinya itu banyak sekali. Jadi yang untuk dijadikan sebagai bahan obat itu hampir 90% rata-rata itu dari tumbuhan. Tetapi yang kita di sini itu memang lebih spesifik. Tetapi untuk dijadikan sebagai bahan obat itu bukan hanya tumbuhan saja, tetapi bisa dari hewani maupun dari mineral. Oke, jadi hewani mineral itu juga bisa. Tapi walaupun 90% tuh ini ya dari tumbuhan. Seperti kamu tahu jamu kan? Pernah minum jamu kan? Jamu itu diambil rempah-rempahnya dari tumbuhan kan. Itu salah satu juga pengekstraksian di situ. Itu jamu. Obat tradisional itu kan ada macam-macam. Ya, obat tradisional itu yang berasal dari tumbuhan itu ada dikatakan jamu, ada OHT, obat herbal terstandar, ada maka. Ingat nggak apa perbedaan ketiganya, Ilya? Ilya, ingat nggak perbedaan ketiganya? Ilya, Dari bentuk bentuknya bentuknya, Bu. kalau jamu dalam saset gitu. Logonya. Logonya, oke ya, logonya beda. Terus apa lagi? Samsinar, Samsinar dermatik. Ya, Bu, maaf, Bu, baru join, Bu, karena tadi jaringan saya. Oke, Samsinar apa bedanya antara ketiga tadi? Aduh, Izin lupa. Bu, Ah, jawab, jawab. tadi belum sempat dengar pertanyaannya Bu, karena baru masuk. Bedanya jamu OHT sama fitofarmaka. Apa bedanya? Hmm? Ada yang bisa jawab? Saya Izin malas sekali. menjawab, Bu. Saripah. Kalau nggak salah, Bu, kalau Hmm, jamu dia termasuk obat tradisional. Dia iya. berarti eh, obat yang bisa didapat secara alami atau obat herbal. Ya, Kalau kalau OHT, obat herbal tersandar OHT, dia eh, obat tradisional juga, tapi dia eh, telah dibuktikan keamanannya, tapi bukan secara klinis kalau nggak salah. Jadi yang kalau ya, fitofarmaka udah terbukti secara klinis.
Oke, sama-sama tiga-tiga Saripah obat tradisional. Oh, Sama-sama juga misalnya dari iya. hanya saja perlakuannya berbeda. Tapi kalau jamu itu hanya boleh kita jadikan nih sebagai jamu itu tumbuhannya itu sudah kita ketahui secara empiris. Tahu empiris? Empiris itu sudah turun temurun. Contoh, nenek kamu gunakan kunyit itu untuk ngobati luka karena ada senyawa antibakterinya. Nah, kamu boleh jadikan itu sebagai jamu kalau dia sudah digunakan secara turun-temurun tanpa diuji praklinis maupun klinis. Tapi kalau OHT, dia harus melalui proses pengujian praklinis. Berarti dia pakai hewan kan mengujinya, seperti kamu praktikum. Tapi kalau dia fitofarmaka, dia sudah sama seperti obat modern, ya, obat sintetis, dia sudah harus melalui uji praklinis maupun klinis. Jadi kira-kira mana obatnya yang lebih mahal? Itu Fitofarmaka. farmaka, Bu. Karena ada uji klinis. Uji klinis itu 10 sampai 15 tahun loh. Ya kan? Butuh biaya berapa tuh untuk mengcover si orangnya? Ada asuransinya lagi. Nah, apa hubungannya Bu ke fitokimia itu? Salah satu produknya itu adalah itu tadi, bisa dalam bentuk jamu, OHT maupun fitofarmaka. Nah, untuk menjadi suatu produk tersebut, disinilah kita pelajari senyawa aktifnya apa, metabolit sekundernya apa, sehingga bisa kita tarik ataupun kita isolasi ataupun dipraksinasi untuk kita tarik untuk dijadikan suatu produk tersebut. Paham ya? Nah, jadi sebelum menjadi produk, prosesnya ini di fitokimia ini kita pelajari bagaimana si metabolit sekunder tadi supaya bisa kita tarik, bisa kita fraksinasi ataupun kita isolasi. Jadi di sini pemisahan senyawa kimia. Nah, untuk pemisahan senyawa kimia biasanya itu dilakukan dengan cara pengekstraksian. Kalau ekstraksi sudah kita pelajari waktu di farmakognosi. Sudah jelas kalau di farmakognosi waktu itu. Oke, next. Jadi cakupan fitokimia itu lebih diarahkan itu mengetahui zat kimia metabolit sekunder. Saya ingatkan lagi, tahu nggak perbedaan metabolit sekunder sama primer? Masih ingat nggak? Saya pernah jelasin nih waktu nosi dulu. Anggreni, Milinda, masih ingat nggak perbedaan sekunder sama metabolit primer? Izin menjawab, Bu. Kalau yang primer dia tuh lebih universal. Jadi dia tuh bisa sebagai sumber energi atau pertumbuhan bagi tumbuhan tersebut. Tapi kalau untuk sekunder dia itu ekologis, misalnya sebagai penarik serangga, Bu. Contohnya apa kalau yang primer? Tahu nggak Kalau contohnya yang apa? primer, contohnya Bu, seperti karbohidrat atau enzim. Terus kalau metabolit sekunder dia bisa berupa alkaloid, terpenoid. Oke, benar ya tadi yang sudah dibilangnya. Jadi kalau dia metabolit primer itu pasti sudah melalui proses metabolisme primer. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Itu biasanya BM-nya itu besar, bobot molekulnya. Nah, itu biasanya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sama perkembangan si tumbuhan tersebut. Kalau tidak terjadi metabolisme sekunder, maka tidak ada metabolisme primer, maka tidak ada metabolit primernya yang dihasilkan. Tapi kalau si metabolit sekunder, dia itu spesifik tiap tanaman. Jadi tiap tanaman itu belum tentu juga ada flavonoidnya ataupun alkaloidnya. Dia berbeda-beda. Ah, itulah keanekaragaman si tumbuhan tadi. Nah, biasanya kalau metabolit sekunder itu BM-nya sangat kecil. Kenapa kita ketahui BM-nya sangat kecil? Dari strukturnya, kemudian kalau kita mau mengekstraksi nih kan, misalnya dari tumbuhan daun jambu biji, kita mau taninnya kan, kita mau ambil taninnya, kita ekstraksi dari 1 kilo, paling hanya dapat rendemen ekstra itu 300 gram. Berarti susut penyusutannya berapa persen? 70%.
70% kan dari 1 kilo. Rendemennya itu paling hanya dapat 30%. Karena apa? Karena itu tadi yang mau kita dapat itu jauh lebih kecil. Apalagi kalau isolasi. Dapat 1 gram atau 1 miligram aja pun senyawa isolatnya itu udah jago kali. Makanya karena apa? Karena dia BM-nya itu bobot molekulnya sangat kecil. Oke. Jadi dalam perkembangannya ini zat kimianya ini punya hubungan dengan filogenetika ya yang berhubungan dengan DNA tumbuhan sehingga itu kita mengetahui dia metabolit sekundernya apa. Kemudian dengan kemotaksonomi. Kemotaksonomi kan ilmu yang mempelajari senyawa kimia yang ada di dalam si tumbuhan ya. Jadi berhubungan sama ilmu filogenetika sama dengan si kemotaksonomi. Kenapa dengan filogenetika? Filogenetika itu misalnya gini contohnya. Jadi walaupun dia spesiesnya berbeda, tapi dia kalau dia satu genus yang sama, nah itu memungkinkan metabolit sekundernya hampir sama. Contoh misalnya pisang. Pisang itu kan jenisnya banyak. Ada pisang awak, ada pisang raja, ada pisang banyak kan? Raja serai, ada pisang barangan, dan lain-lain. Jenisnya pisang, nah itulah masuk ke filogenetika tadi. Memungkinkan dia senyawa aktifnya itu hampir sama semua, walaupun dia berbeda eh, apanya ya, spesiesnya berbeda ya. Oke. Nah, ini sumber alam senyawa obat, bukan hanya tanaman ya, walaupun kita lebih ke pro-nya ini lebih banyak ke tanaman. Jadi kalau tanaman itu kan bisa kita jadikan sebagai bahan obat bisa dalam bentuk simplisia. Simplisia tahu kan pengertiannya? Samsinar? Lupa, nanti lupa. Samsinar? Iya, Bu. Apa simplisia? Nanti lupa. Simplicia itu bahan obat yang udah dikeringkan, Bu, yang udah Ya, nggak kecuali mengandung air dinyatakan lagi. lain. Ya, belum mengalami pengolahan apapun, ya kan? Oke, Iya, kecuali Bu. dinyatakan lain bahan yang telah dikeringkan. Lihat di farmakope. Nah, itu simplisia. Kalau ekstrak berarti sudah melalui proses namanya apa? Ekstraksi. Kalau isolat, prosesnya namanya apa? Azura. Ingat nggak? Azura, prosesnya apa untuk menjadi isolat? Isolat, isolasi. Isolasi produknya namanya isolat. Yang dikatakan isolat itu bagaimana Azura? Ya lama-lama kalian jawabnya, habis waktu kita. Ya, Bu. Yang dikatakan isolat apa? Hasil dari Hasil dari isolasi. Raisa, Raisa. Apa itu ini? Apa itu isolat? Apa itu isolat? Raisa, hidupkanlah audionya. Ya, Bu. Apa itu isolat? Senyawa yang berhasil diisolasi dari satu tumbuhan. Senyawa yang berhasil diisolasi. Yang dikatakan isolat itu sudah murni dan tunggal. Senyawa murni dan tunggal. Kalau dia murni tapi belum tunggal, dia belum dikatakan isolat. Ingat itu. Nah, proses namanya isolasi, memisahkan senyawa kimia dengan senyawa yang lain untuk menjadi senyawa yang murni dan tunggal. Oke. Jadi itu tanamannya yang bisa digunakan. Kalau hewan apa aja yang bisa digunakan untuk senyawa obat? Bisa organnya, bisa ekstraknya, bisa senyawa aktifnya. Terus kalau mineral bahan tambang ya, misalnya aluminium, Fe dan lain-lain. Mikroorganisme juga biomasa dari si mikrobanya yang bisa diaktifkan itu salah satunya. Kalau mikroorganisme tadi biasanya sebagai katalisator itu untuk membentuk suatu produk. Nah,
Jadi kita khususnya tadi tentang tumbuhan ya, tumbuhan kimia bahan alam. Jadi di sini mempelajari tentang bagaimana pemisahan ataupun mengekstraksi suatu zat aktif tadi terutama menggunakan metode kimia. Oke, ini perbedaan metabolit sekunder dengan primer. Kita pelajari dulu yang primer. Oke, kamu baca. Kalau yang primer dia senyawanya tadi langsung berhubungan ataupun terlibat pada metabolisme utama. Jadi dia pada saat metabolisme itu kan ada jalur katabolisme dengan anabolisme ya pada tumbuhan. Jadi dia terlibat langsung untuk pertumbuhan sama perkembangan si tumbuhan tersebut. Jadi dia penyusun utamanya. Maka contohnya itu adalah asam amino, lemak, protein, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari metabolit primer. Sedangkan metabolit sekunder, dia tidak memiliki fungsi langsung terhadap perkembangan si tumbuhan. Dia hanya sebagai imunitas ataupun mempertahankan dirinya itu misalnya dari predator ataupun serangga yang menyerang dirinya. Maka dia akan mengeluarkan suatu metabolit sekunder. Contohnya, asam salisilat pada tumbuhan tembakau. Tumbuhan tembakau itu kalau dia ada predator yang menyerangnya, dia akan mengeluarkan senyawa berupa asam salisilat. Nah, asam salisilat tadi kan metabolit sekunder. Kalau kita gunakan sebagai pengobatan, alat asam salisilat sebagai apa? Analgetik kan asam salisilat. Nah, itu berfungsi kan untuk senyawa obat kan. Nah, tapi kalau untuk tumbuhan yaitu sebagai mekanisme pertahanan tubuhnya, imunitasnya. Contohnya apa aja metabolit sekunder? Ada alkaloid, ada terpen, flavonoid, sesquiterpen, steroid, fenol, dan glikosida, dan lain-lain. Nah, itulah salah satu contoh si metabolit sekunder. Oke, kita next lagi. Nah, jadi tadi kan ada beberapa ya senyawa bahan obat alam bisa diambil dari hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Nah, ini kalau metabolisme primer tuh di situ molekulnya dengan bobot molekul tinggi. Oke, itu tinggi ya. Jadi dia penghasil energi ataupun berfungsi langsung terhadap kelangsungan hidup si organisme tersebut. Makanya ini tidak kita pelajari tentang metabolisme primer. Ini lebih kalian pelajari pada mata kuliah biokimia. Karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Tapi kalau yang sekunder ini memang bidang bahan alam. Karena apa? Golongan senyawanya tadi strukturnya pertama bervariasi. Makanya semuanya itu pasti berbeda-beda senyawanya. Terus BM-nya relatif sangat kecil. Kalau untuk metabolit sekunder ya ditemukan dalam jumlah yang minor, terus berfungsi untuk pertahanan dirinya ataupun melawan penyakit ataupun untuk pertumbuhan maupun hormon. Itu fungsi dari si metabolit sekunder. Nah, ini contohnya pada tumbuhan maupun hewan ya ataupun pada manusia. Nah, kalau dia ada gangguan serangan dari hewan dan serangga, eh, kalau manusia, kalau kita ada yang menyerang diri kita, kita larikan. Atau enggak kita serang balik tuh. Kalau pada hewan tuh bisa mengeluarkan repelin ya, bau-bau kusut yang enggak enak gitu kan. Kalau pada tumbuhan tuh bisa menghasilkan senyawa racun. Jadi itulah mekanisme pertahanan tubuhnya ataupun imunitasnya. Nah, kalau ada gangguan berupa infeksi bakteri nih, kalau di tubuh kita mungkin leukosit kita akan meningkat ya, sel darah putih kita membentuk suatu sistem imun tubuh. Nah, kalau pada tumbuhan dia akan menghasilkan senyawa-senyawa antibakteri. Nah, kalau ada gangguan misalnya cahaya matahari nih atau dengan sinar UV, kalau manusia mungkin untuk menghindarinya pakai topi, pakai payung, atau pakai sunscreen kan gitu. Tapi kalau tumbuhan bagaimana dia melindungi dirinya? Yaitu dengan mengeluarkan suatu senyawa anti UV. Contohnya misalnya antosianin atau enggak kutikula akan mengeluarkan kutikula antosianin. Nah, itu adalah untuk menghambat si sinar UV yang mengganggu dirinya. Nah, itu konsep dari si metabolit sekunder. Oke. Nah, jadi fungsi metabolit sekunder tadi
Untuk apa saja? Tadi kan saya bilang untuk mekanisme imunitasnya. Yang pertama, memproteksi diri tumbuhan tersebut terhadap si serangan mikroba. Kalau dia ada serangan mikroba, maka akan mengeluarkan suatu zat ya, berupa misalnya elisitor untuk menghambat si antimikroba. Lalu ada proteksi terhadap serangan ataupun gangguan herbivora. Ini mungkin bisa mengeluarkan repelan ya, bau-bau yang nggak enak atau yang lain. Lalu ada proteksi terhadap gangguan lingkungan atau ini yang disebut dengan eh, apa ya? Kalau proteksi terhadap gangguan lingkungan itu tadi misalnya ada tekanan osmosis yang tinggi ya, dia akan mengeluarkan apa, senyawa apa. Kemudian kalau dia sinar UV tadi mengeluarkan kutikula ataupun antosianin. Nah, kemudian ada agen alulopati. Jadi agen alulopati ini adalah suatu senyawa kimia yang dikeluarkan jika tumbuhannya tadi di sekitar tadi berkompetisi, misalnya gulma ataupun ilalang ya. Jadi kalau ada tumbuhan gulma ini biasanya tumbuhan ini akan berebut makanan. Nah, kan menghambat pertumbuhannya, maka dia akan mengeluarkan suatu gen alilopati ini. Lalu ada menarik serangga ataupun polinator dan hewan herbivora untuk membantu penyebaran biji. Nih, penyebaran bijinya ini yang sudah toksin, makanya disebarkan bijinya untuk mengusir si predator tadi. Lalu untuk farmakologi, farmakologi ini kan digunakan sebagai bahan obat-obatan ya. Jadi banyak fungsi metabolit sekunder. Hmm. Ini bisa dibaca dulu. Itu proteksi terhadap serangan mikroba ya. Bisa fitoalexin sama elisitor ya. Kalau elisitor biasanya kandungan kimianya itu spesifik. Lalu ada proteksi terhadap serangga ya. Ini penerangannya aja, keterangannya. Lalu ada agen elelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Tadi contohnya tadi gulma tadi ya. Lalu ada menarik serangga, polinator, dan farmakologi. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih fungsi metabolit sekunder, jadi fungsi metabolit sekunder tadi kan banyak ya. Karena apa? Dia salah satu senyawa kimia ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kandungan kimia di dalam tumbuhan itu juga ada beberapa macam. Jadi belum tentu dia spesiesnya sama. Contoh misalnya lada hitam yang tumbuh di daerah A sama di daerah B, spesiesnya sama, mungkin kandungannya sama, tetapi secara kuantitatif berbeda nih, misalnya minyak atsirinya bisa. Jadi itu tergantung pengaruh apa, yaitu kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanah tiap daerah itu berbeda-beda dari unsur haranya, cahaya, kelembapannya, mataharinya, dan lain-lain. Lalu iklim lingkungan ya mempengaruhi suhu panas maupun suhu dingin. Lalu waktu panen dari masing-masing tumbuhan itu juga berbeda-beda. Ada waktu panennya kalau misalnya kulit ataupun kayu itu jangka waktunya mungkin 3 sampai 5 tahun. Kemudian kalau akar-akaran itu tahunan. Kemudian kalau rizom-rizoman, rizom itu rimpang itu bisa biasanya 8 sampai 13 bulan. Kalau bunga tuh cuma berapa minggu gitu misalnya. Jadi berbeda-beda waktu panen. Umur tanaman juga berbeda-beda ya, tergantung umurnya. Jadi misalnya kalau rimpang itu umur tanamannya berapa yang bisa dipanen. Nah, itu lagi kamu cek literatur. Waktu panennya kapan, saat dia bentuk fisiknya biasanya sudah mulai mengering. Nah, kemudian organ atau bagian tanaman juga mempengaruhi karena apa? Satu pohon itu bagian tanamannya itu berbeda-beda kandungan kimianya. Jadi contoh yang paling seperti cengkeh ya sudah kami teliti. Ada daun, ada cengkehnya, ada batangnya, ada akarnya. Nah, yang mananya? Yang mananya bisa sebagai analgetik paling kuat yaitu ternyata adalah bunganya, bunga cengkeh tadi yang sebagai analgetiknya kuat. Kalau daunnya tidak gitu. Kemudian cara pengolahan ini juga akan mempengaruhi kandungan kimia. Nah, kalau cara pengolahan simplisia kamu tidak baik dan benar, contoh kadar airnya tinggi, maka ekstrak yang kamu dapat juga jelek ya.
Jadi cara pengolahan ini juga akan mempengaruhi dari kandungan kimia. Jadi perlakuan ya perlakuannya. Oke. Nah, kemudian ada hubungan antara metabolisme primer dengan sekunder. Nah, jadi ada hubungannya ya. Kamu bisa lihat di sini. Itu ada metabolit primer, ada metabolit sekunder dalamnya dulu. Bentar ya, saya ke belakang. Oke, ini juga salah satu tugas kalian. Jadi tugasnya ini masing-masing individu, kamu bisa lihat di situ hubungan metabolit primer sama sekunder, di mana sebelah kiri itu adalah metabolit primer, yang di sebelah kanan itu adalah metabolit sekunder. Nah, metabolit primer itu salah satu contohnya adalah polisakarida. Nah, polisakarida itu bagian dari karbohidrat ya, ya kan? Ada mono, ada poli, ya, ada oligo dan lain-lain. Nah, glukosa itu salah satu monosakarida yang bisa disusun ataupun dibentuk menjadi suatu polisakarida. Sedangkan glukosa itu dengan proses glukolisis akan menghasilkan glikosida. Glikosidanya itulah yang sudah menjadi metabolit sekunder, sedangkan metabolit primernya itu si polisakarida. Kemudian glukosa ini bisa dibentuk itu menjadi apa? Menjadi namanya itu gula pentosa sama gula tetrosa, kemudian disusun lagi menjadi polisakarida. Pentosa dan tetrosa ini akan dipecah nanti akan menjadi berupa asam amino aromatik, kemudian akan membentuk alkaloid flavonoid. Nah, prosesnya untuk menjadi asam amino dan menjadi alkaloid ini, inilah yang harus kalian jelaskan. Jadi, yang panah-panah warna putih ini harus kalian jelaskan bagaimana dia membentuk asam amino maupun membentuk alkaloid. Nah, yang alkaloid ini kan sudah metabolit sekunder. Nih, ini metabolit sekunder, terpen, sudah metabolit sekunder. Kemudian ini kalau lemak, metabolit primer. Ini metabolit primer, polisakarida ini metabolit primer. Nah, bagaimana bisa membentuk dari si metabolit primer ini menjadi si metabolit sekunder? Itulah tugas kalian. Yaitu dengan apa? Kalau untuk membentuk suatu terpen maupun flavonoid, dia kan ada beberapa jalur. Ada dia jalur asam asetat, kemudian ada jalur asam metalonat yang membentuk terpen. Nah, jadi ini adalah tugas kalian dijelaskan, ditulis tangan pakai double folio, dikumpulkan pada minggu ketiga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjutkan ya. Hmm, Tahu mana dia? Kok nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan biosintesis sama metabolisme.
Apa sih biosintesis sama metabolisme? Udah pernah dengar ya? Berarti bio itu kan hidup ya. Jadi di sini dua-dua ya ini mengalami proses ya, proses yaitu biosintesis apa? Ada namanya proses pembentukan ya. Ada proses pembentukan suatu metabolit dari molekul yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Nah, itu namanya biosintesis. Tapi kalau metabolisme proses juga, berarti dia ada proses katabolisme sama anabolisme, pembentukan sama penguraian yang terjadi di dalam sel kita untuk membentuk apa? Perubahan suatu energi. Itu adalah konsep biosintesis dan metabolisme. Sama metabolisme di tubuh kita sama juga seperti yang di tumbuhan. Oke, jadi proses-proses ini terjadi di semua makhluk hidup ya. Proses yang terjadi itu bisa dia dalam katabolisme maupun anabolisme pembentukan maupun si katabolisme. Oke, proses pembentukan zatnya itu bisa seperti misalnya fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, protein, dan lain-lain, maupun penguraian zat berupa respirasi sel maupun fermentasi sel. Jadi itu terjadi di makhluk hidup. Nah, kalau untuk proses metabolisme primer, berarti kan penyusunan di situ ya, maupun penguraian ataupun perombakan. Contohnya tadi ada polisakarida, protein, asam lemak. Kalau sekunder dia itu hanya prosesnya itu spesifik, hanya terjadi pada spesies-spesies tertentu, tidak semua spesies terjadi. Makanya sekunder ini unik ini ya. Oke, next. Nah, berdasarkan building block jalur biosintesis ini, metabolis sekunder ini dibagi ada 3 jalur. Nanti jelaskan yang 3 jalur ini. Ada jalur asam asetat, ada sikimat, ada mepalonat nih kamu lihat. Nah, kalau di situ kan monosakarida. Jadi di satu di di glukosa itu kan, misalnya kita mau bernapas itu kan, kita kan akan mengeluarkan CO2 dan akan masuk O2 yang akan menghasilkan H2 kemudian plus O2. Nah, kemudian akan membentuk suatu monosakarida. Monosakarida ini akan berubah menjadi asam piruvat CH3COOH. Oke, asam piruvat ini kemudian menjadi asetil-CoA, asam malonat, dan akan terbentuklah asam lemak. Nah, dari poliketida ini yang akan nanti membentuk flavonoid. Itu yang saya suruh jelaskan. Seperti inilah mungkin ininya, jalurnya. Ini kan hanya 3 jalur. Tadi kan ada juga jalurnya tadi kan. Lebih lebih kamu deskripsikan lah berdasarkan tugas tadi, berdasarkan yang 3 jalur ini. Oke, itu yang tugas kamu. Kemudian ada beberapa metabolit sekunder dan manfaatnya bagi manusia. Jadi kan tadi metabolit sekunder ada alkaloid, flavonoid, tanin, dan lain-lain. Kalau untuk golongan alkaloid, contohnya itu salah satu senyawa komponnya itu adalah kodein. Masih banyak yang lain. Kodein ini berasal dari opium poppy. Digunakan untuk apa? Mengurangi rasa sakit kan. Kodein ini kan golongan narkotik ya, atau sebagai supresan batuk. Kemudian ada kinin, pohon kinin itu untuk mengobati malaria. Biasanya itu sangat pahit, ya kinin ini. Terus sambiloto, sambiloto tahu? Pahit kan? Pernah minum nggak sambiloto? Pahit nggak? Makanya dia bisa mengobati penyakit malah malaria. Oh. Terus fenolik. Nah, fenolik itu contohnya lignin, salisin ya, itu example source-nya itu tumbuhannya bisa lihat tuh dari woody plants, willow tree ya. Digunakan kalau salisin itu aspirin pembentuk aspirin ya, prekursor aspirin ya salisin ya menjadi asam salisilat. Nah, kalau dia senyawa terpenoid, dia ada kampor, mentol. Kampor itu biasanya sebagai aromaterapi ya ataupun medicinal oil ya. Kemudian ada mentol, ini kan strongnya, strong aroma tuh ya. Biasanya untuk pengobatan batuk tuh ditambahkan di permen mint ataupun di obat batuk. Oke, itu senyawa kampor, mentol, rubber. Nah,
Tadi udah ada beberapa contoh tuh metabolit sekunder serta tumbuhan penghasilnya. Nah, bagaimana kita mau menarik si senyawa tersebut ya? Pakai metode apa? Yaitu salah satunya itu ekstraksi. Ekstraksi itu ada yang konvensional, ada yang non konvensional. Yang sering kita gunakan adalah yang non konvensional yang ada di lab. Nah, masih ingat nggak pengekstraksian itu ada berapa jenis? Ekstraksian itu ada berapa jenis? Masih ingat nggak? Tuh, kok diam semua? 2 ya, Bu. Ada dua, apa aja itu? Metode panas sama dingin. Panas sama dingin. Kalau yang dingin apa? Maserasi, Bu. Sama, Perkolasi. sama perkolasi. Masih ingat nggak beda keduanya? Masih ingat nggak beda keduanya? Ini kita masih pendahuluan ya fitokimia. Jadi saya masih umum aja untuk ekstraksi supaya mengingat pelajaran kalian di farmakognosi. Masih ingat nggak perbedaannya? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya maserasi itu dia dilakukan dengan cara merendam simplicia di dalam Mm-mm. pelarutnya, tapi Oke, pelarutnya itu diganti gitu, Bu. Kalau misalnya perkolasi dia pelarutnya selalu baru gitu, Bu. oke, pelarutnya selalu baru. Oke, masih ingat ya, berarti perbedaannya. Oke, ini mengingat kalian farmakognosi nih. Jadi apa itu ekstraksi? Pasti pemisahan ya suatu zat atau beberapa zat ya dengan bantuan apa? Solvent ataupun dengan bantuan pelarut. Nih cara dingin. Ada yang maserasi, ada perkolasi. Kalau yang cara panas ada reflux, sokletasi, digesti, infus, dan dekok. Nanti banyak lagi kamu lihat di ini. Oke, kalau maserasi itu prinsipnya itu adalah dengan cara menggunakan perendaman di sini. Penyarian zat aktifnya itu dengan merendam serbuk simplisia pada suhu kamar. Nah, kalau untuk yang terbaru itu di Pharmacope Herbal edisi 2, perendamannya itu nggak perlu berhari-hari, cukup 24 jam sudah perlu. Perbandingan pelarut sama sampelnya itu 1:10. Jadi kamu harus biasanya nih banyak penelitian ini mahasiswa ini dia mengacunya pasti skripsi KKN tingkatnya padahal entah tahun berapa. Jadi carilah literatur yang terbaru. Nah, kalau literatur di farmakope herbal itu yang paling baik itu adalah si etanol 70% untuk menarik senyawa aktif. Kecuali dinyatakan lain. Kecuali dinyatakan lain, contohnya misalnya kamu mau uji aktivitas antimikroba dari si ekstrak kamu tadi. Nah, nggak usah gunakan 70% saran saya, tapi gunakanlah yang 96%. Karena kalau yang 70% biasanya ada sifat antibakterinya, si etanol. Oke, karena dia bersifat asam. Nah, jadi itu harus kamu sesuaikan itu dengan keadaan dan kondisi apa yang mau diuji. Oke. Kemudian keuntungannya pasti perawatannya sederhana dan dilakukan nggak mesti di lab kan kalau untuk maserasi. Tapi kerugiannya apa? Mengekstraksinya cukup lama. Tapi kalau di Pharmacope Herbal 2 itu cukup sudah bisa itu dikatakan 1 kali 24 jam ya dengan pengadukan per 6 jam. Kemudian cairan penyar yang digunakan lebih banyak ya karena dia 1:10 udah kalau di farmakope herbal. Nah, kalau perkolasi dia pakai suatu alat yaitu berupa seperti corong. Nah, di sini mungkin kelemahannya ini ekstraksinya ini selalu baru. Prinsipnya tadi serbuk simplisianya kan ditempatkan di bejana, baru dari atas itu dialirin dengan si solpen. Baru kita buka kerannya, ditampung pelan-pelan, pelan-pelan sampai nanti si sampelnya tadi sudah dialiri dengan pelarut tadi sudah tidak berwarna lagi, sudah keadaan jenuh lah. Oke, keuntungannya itu pengalirannya itu karena banyak, maka akan terjadi difusinya itu juga lebih banyak sehingga apa penarikannya ini pasti rendemennya jauh lebih banyak dibandingkan dengan maserasi. Nah, itu yang sering saya temukan fenomena skripsi sekarang karena sangat sederhana maserasi, semua mahasiswa kalau mengekstraksi pakai metode maserasi tidak pernah mau pakai perkolasi. Padahal mungkin kalau dipakai perkolasi senyawa aktifnya itu jauh lebih banyak tertarik dibandingkan dengan maserasi. Ya, kerugiannya apa? Pasti waktu ekstraksinya panjang maupun sampai tidur di dalam lab.
Lalu pelarut yang digunakan juga jumlahnya lebih banyak. Nah, itu kerugiannya. Nah, kalau reflux itu kan berarti ini kan cara panas. Berarti ada heaternya kan. Ada heaternya, ada flying flashnya, boiling flashnya. Kemudian ada kondensor. Kondensor itu ada juga dilengkapi dengan water in sama water out-nya. Nah, ini kan ini saya rasa sudah di lab ya, sudah dilakukan. Jadi serbuk simplisianya dimasukkan ke dalam si flashnya. Kemudian baru dirangkailah alat si refluxnya tadi, diekstraksi, pakai gunakan reflux tadi dihidupkan. Nah, kemudian baru disaring, dilakukanlah sebanyak 3 kali. Oke. Nah, keuntungannya apa saja digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang teksturnya mungkin kasar dan tahan terhadap pemanasan ya seperti misalnya kulit kayu, batang, akar dan lain-lain. Tapi itu juga tergantung senyawa aktif apa yang mau ambil. Tapi kalau dia senyawa aktifnya volatil, jangan pakai cara panas, tapi cara dingin saja. Nah, kerugiannya membutuhkan volume total yang pelarut yang lebih besar ya, karena dia kan pakai operator, dia 3 kali dikeluarkan dulu, disaring, baru pakai pelarut yang baru. Nah, kalau dia soplet, alatnya hampir sama, hanya saja tadi sama-sama pakai kondensor sama boiling flash, hanya saja tidak ada extraction chambernya yang si reflux. Kalau soplet ini ada extraction chamber, jadi pelarutnya itu continue ya. Pelarutnya continue, kemudian continue, kemudian dia nggak lama lah kita nunggu dia, kita hanya hitung berapa siklus dia. Itu siklusnya kita tahunya itu dari berapa banyak si solvennya itu naik ke sifon amnya, kemudian turun, itu dihitung 1 siklus. Oke, ini sudah dipelajari di nosi, nggak saya perdalam lagi. Biar saya ngingatin aja. Oke, ini keuntungannya. Keuntungannya pasti dia cairan penyaringnya lebih sedikit ya. Kemudian serbuk simplisianya disari oleh cairan penyaring yang murni. Ya, ini biasanya harus PA. Kemudian larutan yang dipanaskan terus-menerus ini juga akan mengganggu senyawa aktif karena dia pemanasannya dalam jangka waktu yang lama kalau dia yang soklat ya. Nah, lalu ada digestasi. Ini penyariannya seperti maserasi, tapi menggunakan pemanasan pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Ini sama-sama perendaman. Nah, kemudian ada infundasi. Ini seperti kitanya ngeteh lah di rumah. Ngeteh di rumah, tapi kalau infundasi ini kamu lihat lagi di Farmakopedia ada 2 panci nanti. Jadi panci pertama itu berisi air, baru kamu masukkan ke dalamnya itu termometer, lalu diukurlah suhunya 90 derajat Celcius. Baru dihitung itu 15 menit setelah suhunya mencapai 90 ya. Itu namanya infus ya, selama 15 menit. Nah, kalau dekok dia sama, hanya saja dia waktunya itu kalau tadi 15 menit, ini 30 menit. Dihitung dari kalau suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Jadi ini biasanya untuk bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Kalau infus tadi yang tidak tahan terhadap pemanasan seperti herba, kita pakainya infundasi ya metodenya. Nah, kita lihat apa sih itu praksinasi. Praksinasi itu proses pemisahan eh, suatu kuantitas tertentu dari campuran padat, cair, ya, dibagi dalam beberapa jumlah kecil, komposisi perubahan menurut kelandaian. Nah, jadi kalau kita mengekstraksi itu, contoh, kamu kan mau mengekstraksi misalnya daun jambu biji, mengekstraksinya pakai etanol. Nah, maka yang kamu dapat itu senyawanya kira-kira kamu tahu nggak polar, non-polar, atau semi yang tertarik ke dalamnya? Hmm? Yang polar, Bu. Yang polar saja. Nah, salah. Etanol itu kan pelarut universal. Memang dia lebih ke polar, tapi dia bisa juga menarik yang semi polar maupun non polar. Jadi di situ masih gabung itu senyawa aktifnya. Nah, dengan kamu mempraksinasi dengan adanya kelandaian, kamu bisa pisahkan mana fraksi polar, mana fraksi semi polar, mana fraksi non polar. Berdasarkan apa? Berdasarkan pelarut yang digunakan. Contoh ekstrak tadi kan sudah kamu ekstraksi dapat ekstrak.
ekstraknya tadi kamu tambahkan pakai pelarut nonpolar dulu, contohnya N-heksan. Nah, kamu gojok tuh kan, kamu gojok di cawan, di corong pisah, maka kan nanti akan dapat tuh terjadi pemisahan tuh ya kan, baru kamu tampung yang bagian beningnya. Nah, diduga yang tertarik itu adalah senyawa yang nonpolar karena pelarutnya tadi N-heksan. Nah, setelah itu selesai kan berarti ada sisanya tadi kan. Oke, ada ekstrak yang sisa tadi kan. Sisanya tadi kamu gojok lagi pakai pelarut etil asetat. Etil asetat itu kan pelarut semipolar. Maka kamu tampung lagi yang bagian beningnya itu muncullah fraksi yang disebut fraksi semipolar. Diduga itu yang tertarik adalah senyawa-senyawa yang sifatnya semipolar. Kemudian sisa tadi kan sudah polar. Karena tadi non polar udah ditarik, semipolar udah ditarik, sisa yang polar berarti itu praksi sisa. Berarti ada berapa praksi dia? Ada tiga fraksi. Jadi sudah terpisah nih senyawa yang sifatnya polar, semi sama non-polar. Senyawa yang sifatnya non-polar apa saja? Contohnya steroid, triterpenoid. Tapi kalau yang polar apa aja? Fenol, tanin, flavonoid. Yang semi apa? Antara steroid lah itu. Ya kan? Dapat kita langsung tahu. Oke, baru kita bisa KLT, hasil fraksinasi tadi, baru kita lanjut teknik isolasi. Nah, tadi kita sudah jelaskan yang namanya isolat itu sudah pasti murni dan tunggal. Kalau dia teknik isolasi ini, teknik kromatografi kolom juga salah satu bisa digunakan untuk mengisolasi atau memurnikan si senyawa bioaktif. Instrumen yang digunakan itu biasanya dikembangkan itu pakai HPLC. Ini untuk mempercepat proses pemurnian bioaktif ya. Bisa mengidentifikasinya itu pakai UV visible, IR maupun NMR. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk isolat bisa kita bioassay pakai alat-alat tersebut. Nah, ini nanti kalau kamu belajarnya ini lebih khusus di fitokimia lanjut ya, tidak di sini, tapi kamu harus tahu secara umum. Oke, banyak molekul bioaktif telah diisolasi, lalu kita murnikan dengan menggunakan KLT dan kolom. Nah, KLT inilah yang banyak nanti mau kita pelajari di fitokimia ini. KLT itu kromatografi lapis tipis, nanti minggu depan kita pelajari ya. Nah, ini konsep pengembangan obat nasional ya, karena kebutuhan obat itu sangat strategis ya, juga ada harus diawasi ya. Jadi prioritas bahan baku obat juga harus diawasi ya. Kemudian peranan fitokimia dalam industri farmasi banyak sekali peranannya, yaitu tadi untuk bahan obat ya. Jadi pengembangan obat dimulai dari tahap primary stage-nya itu jadi diawasi. Tahap ini juga mencakup awal pengembangan obat seperti mulai dari kajian pustaka, senyawa yang akan dikembangkan menjadi obat, metode ekstraksinya, fraksinasi. Jadi untuk menjadi suatu obat itu panjang ceritanya. Ya, itu tadi pertama kita studi literatur ataupun kajian pustaka. Kandungan tumbuhan tersebut taksonominya apa ya, spesiesnya apa, senyawa aktifnya apa ya yang ada di dalam yang sudah pernah ditemukan ataupun sudah pernah diteliti. Lalu yang dikembangkan terus senyawa yang mau dikembangkan jadi obatnya itu apa? Siapa? Flavonoid kah? Fenol kah? Tanin? Sedangkan flavonoid itu kan golongannya kan banyak ya, banyak sekali ya apa. Terus metode ekstraksinya kita gunakan metode apa? Apakah perlu kita fraksinasi lagi lalu diisolasi baru yang digunakan untuk mengambil senyawa berefek farmakologis. Dan tuh sudah dapat isolasi, sudah dapat hasilnya barulah kita kembangkan ke uji farmakologis. Jadi panjang stage-nya. Tapi kalau di fitokimia ini khususnya inilah primary stage-nya. Ya, stage dasarnya ataupun step awalnya itu adalah di sini. Sebelum itu diuji aktivitas farmakologisnya, kemudian kita formulasi menjadi suatu produk.
Jadi perjalanan untuk menjadi obat itu banyak sekali. Makanya kamu gini, Bu, banyak loh skripsi farmasi, Bu. Tapi kenapa ya yang dijual di pasaran itu aja obatnya? Iya, karena perkembangan, karena untuk menjadi obat ini kan banyak yang perlu diuji dan biayanya mahal ya. Oke, makanya di dalam suatu industri itu kalau dia menemukan obat baru itu dia akan diberi hak paten 10 sampai 20 tahun. Sekarang 20 tahun ya, supaya balik modal dulu. Berarti pabrik yang lain tidak boleh menjual obat yang seperti dia temukan. Nah, setelah 20 tahun baru boleh pabrik lain itu membuat obat tersebut tetapi dengan merek yang berbeda. Itu kompensasi untuk yang R&D yang mungkin menemukan suatu obat baru. Panjang perjalanannya. Oke, ini example based on research. Kita lihat. Nah, dia di sini mau isolasi lignan dari daun sirih. Tahu ya, paper beetle ya, daun sirih ya. Nah, kita lihat dulu pendahuluannya. Jadi, paper beetle ini tumbuhnya merambat, ya. Adapun deskripsi umumnya tanamannya perdu merambat, berkayu, berbuku dan lain-lain. Nah, kenapa sih dia ambil lignannya ini klasifikasinya? Makanya waktu kamu penelitian nanti kamu harus determinasi tumbuhan biar tahu dia familinya yang apa, ya, klasifikasinya. Oke. Nah, lalu kita harus ketahui kandungan kimianya dulu berdasarkan kajian pustaka terdahulu. Ternyata banyak minyak arsirinya nih di daun sirih, yaitu ada kapikol, kapibetol, dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali ya, sesquiterpen dan lain-lain. Untuk apa kapikol itu rupanya ada anti bakterinya, anti jamurnya, ya. Oke. Kemudian lignan, kenapa sih dia ambil lignan? Lignan itu golongan fenilpraponoid ya. Di sini dikatakan sifat lignan itu, kita lihat untuk apa ya. Ini kegunaannya. Kegunaannya itu rupanya bisa sebagai antioksidan, jadi dia menghambat si tumor. Lalu kalau di Cina itu untuk mengobati penyakit hepatitis. Nah, jadi dia di sini mau isolasi lignannya, penelitiannya. Lalu bagaimana mengisolasi lignan? Apakah bisa langsung kita isolasi? Tidak. Pertama kali kita lakukan adalah primary stage-nya, itu screening fitokimia. Benar nggak dia ada lignannya? Kalau nggak benar nanti kita capek-capek dong kerjain isolasi, udah biayanya mahal, ya kan? Jadi screening itu lignannya itu dengan menambahkan senyawa apa? Jadi serbuk simplicianya ditetesi, serbuk simplicia piper beetle ya, ditetesin dengan fluoroglusin dalam asam klorida akan membentuk warna merah. Kalau dia terbentuk warna merah, berarti dia positif ada lignan. Nah, setelah itu baru dia lakukan maserasi. Kita lihat nih. Mana dia prosedurnya. Oke, ini prosedurnya. Ini persiapan bahan, pengumpulan bahan. Oh, dia mengambilnya bukan daun ya, tapi batang ya. Ini batang daun sirih yang ada lignan. Lignan itu kan memang pada batang. Baru pengolahan bahan dibersihkan dari kotoran. Ini pengolahan simplicia lah, udah tahu lah kalian. Terus di blender. Pengeringannya pun dia nggak di lemari pengering, tapi di open. Nah, baru kita screening. Screeningnya pakai fluoroglusin, lalu diekstraksi. Nah, ekstraksinya dia pakai metanol 80%, terus ditambahi campuran air tambah di klorometan 1:1, baru diaduk, disentrifugasi, baru akan menghasilkan 2 lapisan. Ada lapisan organik, ada lapisan air. Lalu yang diambil adalah lapisan organiknya. Setelah dapat lapisannya itu tadi, baru dideteksi dengan KLT, kromatografi lapis tipis, baru disemprot pakai penampak bercak asam sulfat, ditambah vanilin sulfat, baru diuji pakai GCMS. GCMS itu gas kromatografi dengan mass spektrofotometri. Jadi GCMS itu digunakan itu untuk mengetahui bobot molekul dan struktur molekul dari si lignan tersebut. Namanya tadi dia isolasi ya. Jadi dia mau membuktikan ataupun identifikasi ataupun bioesai benar nggak yang lignan dia ambil, yang dia tarik itu adalah lignan. Makanya perlu dikarakterisasi pakai si
gizi MS. Sebelumnya itu sudah dikerjakan juga karakterisasi simplisianya itu, baik dari makroskopik, mikroskopik, baru penetapan kadar air, kadar abu total, susu pengeringan, dan lain-lain. Nah, itu aja contoh dari pelaksanaan penelitiannya ini, dia isolasi, ya, screening, dipraksinasi ya, tapi ya, dia lapisan organiknya dipraksinasi, gunakan kulung, pakai pelarutnya N-heksan sama diklorometan, lalu seluruh fraksinya itu dipantau lagi pakai KLT, baru dipantau pakai gizi MS. Oke. Nah, dari screening awal terhadap paper battle, jenis tumbuhan tersebut telah dapat ditentukan. Oke. Itu saja kalau untuk based on research-nya ya, bagaimana kita menarik suatu senyawa aktif, yaitu tadi lignan tadi dari paper battle. Jadi panjang ya prosesnya ya. Jadi kalau KLT nanti minggu depan kita pelajari khususnya. Ini kan masih pendahuluan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Duh, berasa kali ngajar langsung 3 kelas nih ya. Dari pagi, nggak siap-siap saya. Nggak enak memang kalau online ini ngajar. Nanti saya kayak ngajar sama tembok. Pakai, kalian tutup kamera semua. Terus kalau ditanya, gak ada suaranya. Saya kayak ngomong sama tembok. Jadi berasa saya capeknya. Tapi kalau di kelas mungkin karena lihat langsung ya bersuara. Jadi kelasnya tuh interaktif. Kalau ini kan nggak, kalau nggak ditanya ya nggak ngejawab, mati mute kameranya sama itunya suaranya. Ada yang mau ditanya? Paham ya, tapi arahnya kita mau membahas apa di fitokimia? Oke, paham ya. Kalau paham, kita kuis lah. Oke, bentar siapkan handphonenya masing-masing. Bentar ya. Kenapa nggak bisa saya download nih ya? Hmm, hasilnya tadi mana tuh? Nah, ini biar kalian ini aja paham. Tulis, bangsa, kritik. Gimana tadi? Play, one play, and shape, shape. Oke, question timer, next factors, dan check only use standard names. Oke, game patient. Oke, gunakan nama asli ya, nama panjang ya. Nah, hmm,
Silahkan masuk ke dalam kuisisnya dulu. Silahkan. Semua gunakan handphonenya. Masuk dulu semua. Oke, baru satu yang join. Hmm, kok nggak nama asli ya di sini ya? Ininya. Oke, ntar, saya end session dulu. Saya end session dulu. Berarti pengaturannya salah tadi. Saya name factory pula. Oke, berarti itu enggak. Couple answer, red class. Kelas B ya. Back. You can continue karena 6 factory tadi nggak nampak kelihatan nama kalian. Oke, ulangin. Masuk ke ini. Oke, yang terakhir. Oke, silahkan login. Udah masuk semua? Jangan nanti udah saya mulai. Baru saya belum masuk, Bu. Baru 22 orang. Adelina udah masuk. Yang lain? Baru 30. Bu, maaf agak terlambat soalnya jaringan, Bu. Iya. Baru 34. Masih banyak yang belum masuk ya? Baru 35. Udah? Udah itu 35 aja. Di sini 58. Iya. Oh ya, sempat saya masih 35. Lihat. Oke, 55. Oke, kita mulai ya. Tapi dimasuk di apa 58 berarti 57. Kurang 2 masuk. Oke, kita mulai ya. Start. Oke, 56 baru masuk si Abdul Manan. Oke, harusnya 57 berarti. Oke, kita mulai aja. Oke, kita mulai. Start.
Oke, apa jawabannya? Metabolit sekunder, Bu. Oke, metabolisme sekunder. Kita lihat participant view. Waduh, lost connection saya. Oke, 43 orang, tapi masih ada yang jawab 10 orang metabolisme primer, ya. Oke, next question. Karena tadi tembakau yang mengeluarkan asam salisilat berupa pitoalexin. Gampang ini, gampang. Oke, jawabannya apa? Metabolisme sekunder, Bu. Oke, Aprian, Adelina, Raisa, Maria, Jessica masih memimpin. Masih juga ada yang jawab metabolit primer, 18 orang. Gawat kita. Jadi tadi ngapain aja nih yang 18 orang? Ya, jelas-jelas itu saya jelaskan. Oke, next question. Salah satu peran metabolit sekunder kecuali apa? Oke, Maria Jessica masih peringkat pertama, Raisa. Ya, alelopati. Ya, salah satu metabolit sekunder yang menghambat pertumbuhan tanaman kompetensi di sekitarnya. Tadi saya kasih contoh gulma ataupun ilalang kan? Oke, alelopati ya. Masih banyak yang salah. Mikotoksin ada yang jawab 10, osmoproteksi, antibiotik ada yang jawab 5 orang. Oke, the next question. Oke, jalur apa yang menghasilkan golongan terpeng? Oke, Arpian, Apni, Riben. Nah, itu peringkat pertama, 2, 3. Golongan asam mepalonat. Banyak yang menjawab jalurnya jalur asam asetat. Oke, paling banyak tadi jalur asetat salah ya. Asam sikimat juga salah. Kalau golongan terempat baru dia asam mepalonat ya. Oke, the next question. Kecuali ya, kecuali. Apa yang mempengaruhi kandungan kimia? Tadi udah saya jelasin. Kecuali. Oke, peringkat pertama, Arpian, Apni, Riben. Oke, 1, 2, 3. Jumlah tanaman. Oke, masih ada juga yang menjawab cara pengolahan ya. Tadi padahal sudah ada tuh slide-nya. Cara pengolahan kan juga mempengaruhi masa panen pun ada yang ngejawab. Umur tanaman pun masih ada yang ngejawab. Oke, tapi sudah hampir benar semua. Itu jumlah tanaman yang benar ya. Jawabannya berarti memperhatikan nih banyak nih. Yang lainnya tidur. Next question.
Oke, penyarian dilakukan dengan merendam. Jawabannya pasti maserasi. Oke, masih up nih peringkat pertama. Oke, maserasi 44 orang. Yang jawab perkolasi 7 orang, yang menjawab sokletasi 3 orang. Masih ada yang salah ya, jelas-jelas itu perendaman, serbuk simplisia. Oke, the next question. Tunggu, saya refresh dulu, jelek sinyalnya. Next question. Oke, siapakah peringkat pertama? Hmm, Aduh, refresh dulu saya nih. Jelek sinyalnya. Oke, di chat view-nya ini kan 36 benar, jawab 90, tapi masih ada yang menjawab satu orang 100 derajat Celcius, 12 orang 30 derajat Celcius ya, tapi banyak banyak nih benar semua. Oke, the next question. Hati-hati jangan terjebak. Oke, masih peringkat pertama Arfian, Apni, Riben. Oh, skornya 5.550. Oke, kita apa jawabannya ini? Jawabannya apa? Hei, pelarut yang selalu baru apa? Kok banyak jawab perkolasi, tapi adanya pendingin balik. Emang perkolasi ada pendingin balik? Nggak ada kan? Yang ada sokletasi. Sokletasi ada pendingin balik, terus kan pelarutnya selalu baru. Ingat nggak? Oh, oke, next question. Oke, skor tertinggi masih Arpian, disusul dengan Riben. Riben peringkat 2. Apa jawabannya? Quinin untuk malaria, golongan alkaloid. Masih jawab banyak flavonoid ya. Alkaloid ya. Oke, the last question. Ini gampang nih, paling terakhir tadi udah saya jelasin. Oke, ya. Oke, yang pemenangnya adalah the winner is peringkat 1 Arfian, lalu ada si Riben, ya fluoroglusin ya, tapi masih ada yang menjawab satu orang Bocardat. Oke, oke, itu aja ini kita. Oke, jadi kira-kira udah ada gambaran ya. Jadi nah, tadi semuanya kuisnya udah ada di saya jelaskan kan semuanya. Masuk kan semuanya. Oke, makanya kalau yang memperhatikan baguslah nilainya. Jadi mudah-mudahan nanti
pertemuan berikutnya juga gitu. Kita buat kuis supaya memperhatikan kamu semua. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Yuk. Iya. Oh, udah ada ya. Oke, oke. Jadi dimasukkan ke FMI ya. Kamu udah masuk FMI ya. Oke, oke. Tadi saya belum bisa submit, saya nggak tahu kenapa. Oke, nanti offline kan ada absennya juga. Nanti bisa dimasukin. Oke. Nggak ada lagi. Udah ya. Saya leave ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. online. Minggu depan. Udah pemilu belum? Pemilu kan? Berarti libur kita. Oh, mengganti hari lah kalau begitu cari harinya ya nanti karena pas hari Rabu kok nggak salah pemilu ya. Oh, oke. Nah, berarti kita kelas offline aja untuk menggantinya. Kalian cari waktu ya. Oke ya, saya leave.